Punya kotak bekas, botol bekas jangan dibuang ya, tapi kita bisa kreasikan menjadi barang yang lebih bermanfaat lagi. Halo guys, di video kali ini aku mau share kegiatan kembali. Nah, kegiatan aku kali ini aku mau berbagi tips gimana caranya aku merubah botol bekas ini dan kotak bekas ini menjadi barang yang lebih bermanfaat. Daripada aku buang percuma gitu aja jadi sampah, jadi lebih baik aku manfaatin aja. Nah, kotak ini adalah kotak gelas gitu ya, dan botol ini adalah botol tisu basah gitu guys. Barang bekas ini sengaja aku simpan dari beberapa bulan lalu karena memang aku ada inisiatif untuk memanfaatkannya gitu guys. Sebenarnya sih ada beberapa barang bekas yang lainnya juga, tapi sengaja aku ngasih taunya yang ini saja dulu guys ya. Dan yang pertama ini adalah bekas tisu basah. Di awal-awal semenjak anak kami pertama itu penggunaan tisu basah itu banyak banget guys, dan udah ada yang dibuang juga sebenarnya, tapi pas di pertengahan aku jadi ada inisiatif gitu ya untuk menyimpannya yang ini, dan alhasil sekarang aja aku langsung bergeraknya. Pertama ini aku mulai dulu dengan botol bekas tisu basah ini guys ya, dan ini tuh menurut aku sangat bermanfaat banget. Semenjak aku tidak ada kepikiran untuk memanfaatkannya ini, bener-bener aku sayang banget sih sebenarnya sama botol ini karena bentuknya itu bagus banget gitu ya, dan memang semenjak pertama kali aku juga kepikiran kira-kira ini nanti itu dibuat apa gitu guys ya, dan akhirnya sekarang aku punya ide untuk memanfaatkannya. Nah, sebenarnya ini aku mau manfaatinnya itu seperti apa sih guys ya, nanti kalian tunggu deh seperti apa kelanjutannya ya. Tapi aku lanjut dulu, ini mau membersihkannya, aku kelupasin aja yang paper covernya yang ini guys ya, biar lebih mantap gitu guys ya, karena kalau misalkan masih aja gitu guys ya, masih menempel paper atau covernya yang ini, itu kelihatannya itu menurutku kurang estetik gitu guys ya. Jadi kalau misalkan dicopot dan nanti kita ganti dengan yang lainnya, kelihatan kreasinya itu benar-benar nyata aja gitu guys. Bersihin botolnya udah selesai, lanjut lagi sekarang aku membereskannya dan mempersiapkan alat dan barang-barang yang lainnya gitu guys. Salah satunya ini adalah kertas bekas dan garisan, karena ini nanti aku gunakan sebagai pengganti cover yang memang udah aku copot tadi itu loh. Aku potong sesuai kebutuhan saja tanpa harus mengukur dan menentukan ukuran dari botol bekas itu loh guys ya. Yang penting ada tempat tulisannya aja. Dan sekarang aku ambil lagi botol bekasnya yang tadi itu, yang udah aku beresin tadi itu guys ya. Dan sekarang aku tempelkan kembali kertas yang ini ke bagian terluar dari botol bekas ini sebagai pengganti cover yang tadi itu guys. Kalian mungkin memperhatikan tadi di intronya, kalian sudah punya bayangan kira-kira ini aku mau buat apa guys. Dan sekarang ini aku lanjut lagi di bagian botol yang keduanya, dan tadinya itu aku keliru guys ya, harusnya aku tulis dulu baru aku tempelkan. Nah, sekarang aku udah mulai menulisnya, ternyata ini aku lagi menulis yang pertama itu adalah alat set jahit seperti ini. Nah, kalian punya bayangan kan kira-kira ini botol bekas ini dan kotak bekas yang tadi itu aku manfaatkannya untuk apa? Nah, benar sekali, ini kita mulai dari yang pertama, alat set jahit. Kalian tentunya punya dong yang namanya alat set jahit di rumah kalian, itu mulai dari jarum, peniti, ada benangnya, dan gak mungkin juga punya mesin jahit gitu guys ya. Tapi seenggaknya kalau yang namanya jarum itu pasti kita punya, atau mungkin bahkan ada barang-barang kecil, alat-alat kecil yang lainnya pasti kita punya gitu guys ya. Dan itu harus benar-benar kita taruh di tempat yang aman. Seperti yang aku sediakan ini hanyalah sebagai sampel saja. Seperti ini adalah korek kuping, dan ini juga ada pemotong kuku, dan ada juga sirkut atau sisir kutunya. Ini kita taruh di tempat yang benar-benar aman, karena jujur kalau kita taruh di tempat yang berantakan, ketika kita butuhkan kadang kita capek gitu nyarinya. Tapi kalau misalkan kita udah punya wadah khusus gitu guys ya, yang memang udah kita sediakan, jadi nanti ketika kita mencarinya itu kita gampang gitu, dengan mudah mendapatkannya gitu guys. Dan yang terpenting itu adalah kita sangat perlu untuk membuatkan keterangan gitu ya di setiap wadahnya gitu guys ya, biar nanti ketika kita ingin mencari atau membutuhkan barang yang memang kita butuhkan, kita tinggal buka saja di wadah yang memang kita perlu untuk memakainya gitu guys ya. Karena kalau nggak ada keterangannya, takutnya nanti semua wadah ini kita buka dan alhasil ujung-ujungnya berantakan lagi. By the way, siapa nih di antara kalian yang ketika mencari barang-barang kecilnya untuk digunakan, kalian mesti pusing gitu nyarinya, kalian mesti nanya-nanya ke anggota keluarga yang lainnya? Komen di bawah ya.
Bahkan hanya sekedar mencari pemotong kuku saja mesti ribut sama anak, sama suami, atau mungkin ada beberapa keluarga anggota yang lainnya. Kadang kita ribut gitu ya hanya karena mencari pemotong kuku. Makanya buat kalian yang punya masalah seperti itu, ini aku saranin ke kalian sebaiknya itu menggunakan tips aku yang ini guys ya. Dan mungkin tidak hanya barang-barang kalian seperti itu, tapi mungkin ada aksesoris yang lainnya juga. Kalian mungkin punya ikat rambut, jepit rambut, mungkin kalian punya bros, mungkin kalian punya kacamata, mungkin kalian punya jam dan lain sebagainya. Itu mestinya itu ada wadah khusus gitu guys ya, biar nanti ketika kita gunakan ingin memakainya itu kita tidak pusing mencarinya guys. Kalian tinggal beli saja banyak banget wadah-wadah yang memang sekiranya itu tempat aksesoris dan tempat barang-barang kecil seperti ini. Buat kalian tentunya yang nggak suka berkreativitas yang cepat instan tinggal keluarin uang gitu ya. Tapi buat kalian yang suka banget berkreativitas, kalian boleh deh tinggal menggunakan tips aku yang ini ya. Aku saranin ke kalian cukup memanfaatkan botol bekas saja, kotak bekas saja, kalian juga sudah bisa mendapatkan wadah yang memang benar-benar aman ini menurut aku guys. Dan bahkan tidak hanya aksesoris dan barang-barang kecil yang lainnya, tetapi kita juga bisa memanfaatkan kotak bekas, botol bekas ini tempat obat-obatan dan juga alat tukang-tukang juga seperti obeng dan lain sebagainya. Aku yakin banget kita sebagai manusia yang tidak luput dari yang namanya lupa. Pasti kita itu lupa menaruh tempat barang-barang kecil kita. Apalagi ini adalah sebatas barang kecil ya. Kita itu kadang suka lupa gitu naruhnya. Makanya tips dari aku adalah kita harus punya wadah khusus gitu untuk menaruhnya. Karena kalau kita udah punya wadah yang khusus ini, kita tinggal ambil saja. Dan yang terpenting adalah kita harus bisa membuat dan memberikan keterangan gitu ya di setiap wadah itu. Biar nanti ketika kita mencarinya tinggal gampang gitu, tinggal main ambil saja. Oke guys, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan kalian bisa terinspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan loncengnya biar selalu dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton, see you next video.